pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar kalian? Sehat kan? Sehat, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoanya dipandu oleh Yohana. Pada Yohana dipersilakan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu nasional guru yang berjudul Garuda Pancasila. Kepada anak-anak sekalian, Ibu harapkan kalian berdiri ya. Baik, Ibu. Ayo, Bu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila datang sekarang, bagaimana bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Anak-anak boleh dipersilakan untuk duduk kembali ya. Baik, pembelajaran kita pada hari ini yaitu berjudul Bentang Alam. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kali ini Ibu membuat tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi bentang alam. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan penampakan alam dan penampakan buatan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan ilmiah melalui diskusi dan presentasi kelompok. Nah, sebelum itu kita kalian harus mengamati video yang Ibu tampilkan di depan ini ya. Setelah nanti kalian mengamati video ini, nanti kalian Ibu tanya, harus ada yang bisa jawab ya. Oke, Bu. Halo teman-teman, di sini kita akan belajar. Bentang alam adalah bentuk permukaan bumi, mulai dari gunung sampai lautan dalam. Bentang alam daratan ada gunung, dataran tinggi, dan dataran rendah. Juga ada lembah, pantai, dan bukit. Bentang alam dapat dimanfaatkan menjadi pemukiman, lahan pertanian, daerah wisata, dan daerah pertambangan. Lalu bentang alam perairan ada sungai, danau, dan laut. Bentang alam perairan dimanfaatkan untuk sumber daya, transportasi, olahraga, dan pembangkit listrik. Bentang alam memengaruhi profesi karena memengaruhi potensi kekayaan alam suatu daerah, sehingga menentukan mata pencaharian penduduknya. Seperti di dataran rendah ada petani padi, pedagang, dan buruh. Lalu di dataran tinggi ada perkebunan teh, peternak, dan petani sayuran. Lalu kalau di pantai ada nelayan, penjual ikan, dan penambang garam dan ikan. Nah, sekarang kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih. Nah, sekarang Tadi kan kalian sudah menampilkan mengamati videonya kan. Sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana perbedaan mata pencarian yang ada di daerah tinggi dan di daerah rendah? Lalu apa yang kalian temukan perbedaan dari video tersebut? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, kepada Dini dipersilakan. Jadi perbedaannya kalau di dataran rendah itu tanahnya itu datar dan cenderung subur, dan biasanya mata pencaharian warga di dataran rendah itu jika mereka tinggalnya dekat laut, biasa pekerjaannya sebagai nelayan, kemudian juga sebagai pedagang. Sedangkan kalau di dataran tinggi biasanya udaranya itu sejuk, Bu, jadi biasa dipakai untuk perkebunan. Baik, terima kasih kepada Dini. Kita berikan tepukan yang meriah kepada Dini. Di sini Ibu akan menjelaskan lebih lanjut apa itu bentang alam. Kepada Najwa, coba dibaca bentang alam. Bentang alam adalah bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia.
Nah, kemudian ada ragam bentang alam di Indonesia. Nah, bentang alam di Indonesia itu banyak ya, seperti daratan tinggi, daratan rendah, pantai, pulau, sungai dan danau, gunung berapi, dan juga hutan tropis. Nah, setelah tadi kita mengetahui tentang ragam alam tadi, di sini ada adaptasi masyarakat di daerah pegunungan. Nah, yang di gunung itu kan biasanya bertani di lereng-lereng gunung, kemudian membangun rumah dari bahan yang kuat. Yang ketiga, memakai pakaian yang tebal, karena kan di daerah pegunungan itu kan hawanya, suhunya dingin ya. Dan yang terakhir itu menggunakan jalan menanjak atau berkelok-kelok. Kemudian yang adaptasi di masyarakat di daerah pantai, yang pertama itu bekerja sebagai nelayan, berarti kan mencari ikan yang di daerah pantai ya. Yang kedua itu transportasi perahu atau kapal. Yang ketiga memakai pakaian tipis dan ringan. Yang keempat membuat tambak atau kolam garam. Kemudian adaptasi masyarakat di daerah rendah. Yang pertama itu bertani dan berkebun. Yang kedua membangun permukiman padat. Yang ketiga memakai pakaian tipis. Yang keempat menjalankan usaha dan perdagangan. Nah, di sini Ibu meminta kalian semua untuk membaca bersama-sama ya. Yang judulnya Pembangunan Nah, di sini Ibu membuat media pembelajaran. Baik, di sini Ibu ada membuat media. Nah, di sini itu terdapat daerah dataran rendah, daerah perkotaan, daerah pegunungan atau dataran tinggi, dan yang terakhir daerah pesisir pantai. Nah, di sini Ibu ada jenis-jenis mata pencariannya. Nanti kalian bisa menempelkan ini di daerah mana, misalnya ini pariwisata. Nah, ini termasuk di daerah dataran mana gitu ya? Bisa kan? Bisa. Baik, sebelumnya Ibu membentuk kelompok untuk kalian. Ibu mau ada 3 kelompok. Yang ini kelompok pertama, yang ini kelompok kedua, dan yang di sana kelompok ketiga. Baik, kepada kelompok pertama boleh maju, yaitu perwakilannya Yohana. Yohana boleh pilih bagian yang mana, mata pencarian yang mana? Saya memilih polisi atau TNI yang merupakan mata pencaharian di daerah perkotaan. Di sini. Di sini. Ya, Oke. Baik, terima kasih kepada Yohana. Selanjutnya perwakilan untuk kelompok 2 yaitu kepada Wulan. Wulan dipersilakan maju ke depan. Wulan pilih mata pencarian yang mana baru Baik, terima kasih kepada Wulan. Selanjutnya perwakilan kelompok 3 dari Septi. Kak Septi dipersilakan. Pada Kak Septi dipersilakan mengambil mata pencarian yang mana. Di sini saya mengambil profesi nelayan termasuk ke dataran pesisir pantai. Terima kasih kepada Kak Septi.
Persilakan kembali duduk ya. Nah, dari sini kan kalian berarti sudah paham ya, dari media sini berarti kalian sudah paham mata pencarian di daerah dataran pesisir pantai, dataran rendah, dataran perkotaan, dan dataran tinggi. Udah tahu kan mana aja mata pencariannya? Sudah, Bu. Baik, selanjutnya Ibu mau membagikan LKPD. Tadi kan sudah dibentuk ya ininya, kelompoknya. Sudah, Bu. Nah, ini contoh apa sih? Ini LKPD-nya. Ini ada petunjuk dari LKPD-nya. Di sini disuruh buatlah perbandingan terkait pengaruh bentang alam terhadap keanekaragaman hayati, sumber daya alam, mata pencarian dan profesi. Kemudian tulis hasil analisismu pada tabel di bawah ini. Nah, di sini kan ada gambar sungai, dataran tinggi, dan juga pantai. Nanti kalian diisi bagian sini ya. Paham kan? Paham. Baik, Ibu. Sini kan ya, Ibu bagikan. Baik, sebelum pengerjaannya dimulai, Ibu mau buat kesepakatan berapa menit dalam mengerjakan LKPD-nya ini? 5. Semuanya setuju 5 menit berarti ya? 3. 10. Berapa? Biar kita juga sama-sama selesai. 2, Bu. 5 menit aja ya. Berarti waktu pengerjaan LKPD-nya 5 menit, siap tidak siap harus dikumpulkan ke depan ya. Setelah kalian berdiskusi, kalian akan mempresentasikan hasilnya. Oke, Bu. Oke, Bu. Baik, silakan mengerjakan. Baik, Ibu. Waktunya sudah habis ya. Kelompok siapa duluan yang mau maju ke depan? Kelompok 1, Bu. Oke, kelompok 1 dipersilakan kepada Zahra untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Baik, Bu, ini dibaca semua, Bu. Iya. Bentang alam sungai, keanekaragaman hayatinya ikan, tanaman, terus sumber daya alamnya ada air tawar dan ikan. Mata pencariannya, Bu. Teman-teman lain diperhatikan ya jawabannya, mana tahu ada yang beda. Mata pencariannya menangkap ikan, bertani, lalu juga profesinya nelayan, petani. Data tingginya juga, Bu. Dataran tinggi. Keanekaragaman hayatinya tanah subur, sumber daya alamnya tanah subur juga, mata pencariannya bertani, sayuran, peternakan, lalu profesinya petani juga peternak. Baru yang terakhir yaitu pantai, itu Bu ada keanekaragaman hayatinya terumbu karang, sumber daya alamnya garam, ikan, mata pencariannya menangkap ikan, terus pariwisata, profesinya nelayan atau pemandu wisata. Baik, tepuk tangan kepada Zahra. Baik, selanjutnya kepada kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasilnya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan LKPD kami. Yang pertama, bentang alam sungai. Nah, keanekaragaman hayatinya itu ada ikan, ada tanaman. Lalu sumber daya alamnya ada air tawar dan ikan. Lalu mata pencariannya itu menangkap ikan dan bertani, dan profesinya itu adalah nelayan, sungai, dan petani. Nah, bentang alam dataran tingginya itu keanekaragaman hayatinya ada tanah subur, sumber daya alamnya tanah subur, mata pencariannya bertani sayuran dan peternakan, lalu profesinya petani. Lalu bentang alam daerah pantai yaitu keanekaragaman hayatinya ada terumbu karang, sumber daya alamnya garam dan ikan, mata pencariannya menangkap ikan dan pariwisata, lalu profesinya yaitu nelayan dan pemandu wisata. Baik, terima kasih kepada Putri. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Setelah kita
kita belajar dan kita juga sudah mengerjakan LKPD. Bagaimana perasaan kalian pada hari ini mata pelajarannya? Seru. Apakah seru? Seru. Ibu harap mata pelajaran kali ini kalian sudah memahami betul-betul apa itu tentang dataran tinggi, dataran rendah, dataran pesisir pantai, dan dataran perkotaan. Baik, kesimpulan hari ini akan Ibu bacakan, yaitu kesimpulannya di Indonesia ini kaya akan bentang alam dan budaya. Setiap daerah memiliki keunikan sendiri. Ayo kita sama-sama menghargai keragaman alam keragaman alam dan budaya yang ada di Indonesia. Baik, evaluasi untuk kalian di rumah. Ibu memberikan evaluasi minggu depan harus kalian kumpulkan kepada Ibu ya. Ya Bu. Ini untuk kelompok 1, untuk kelompok 2. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian materi dari Ibu. Selamat siang semuanya.